Iya. Beberapa makanan udah biasa guys ya. Nah ini kita juga mau nyari ginian guys, kalau kata orang guys ya, gini-ginian ini ternyata mampu membuat kita apa ya, kayaknya ada yang kecil, kayak emang kecil ya guys. Iya loh, mengecil ya guys. Ya 1 liter ya, 2, 3, 40 guys. Jam setengah 12 bro. Waktunya pulang kita ya. Banget ya. Namanya jadi bau bawang. Sindir gua lu. Enggak. Masalah lagi. Bau itu sama dengan apa lu? Kalau bahasa Mandarinnya lu? Bau. Bau cincong. Bau apa lu? Apanya yang tahu lu? Tahu apa sih? Ih, ini namanya fitnah nih. Kan gua ngomongin lu yang baik-baik, maksudnya si Ulung di ini sama si itu yang beli kemarin minuman dia nih, orang dia nih, niatnya baik nih. Banyak Mendengar kan belum tentu sesuai kenyataan. Nggak, belum mendengar belum tentu sesuai kenyataan. Kayak si Oma lu dengerin dia, lu nggak percaya sama gua, ya udah next time gua nggak percaya sama lu lagi. Kalau gitu lu cuma percaya sama dia doang. Lu harus percayanya sama koko lu sendiri. Emang dia bukan cici lu sendiri. Cici gua gimana? Gua lebih tua daripada dia. Gimana sih? Gua duluan lahir kok. Saudara lu sendiri maksudnya. Gua nggak bisa percaya sama dia karena dia suka mengkhianati gua. Di rumah gua dihianati mulu. Dia jadi mata-mata lu mulu. Ya, apa juga udahlah. Males, nggak usah cerita lah, udahlah baca aja. Apa yang dia bilang itu benar semua. ada. Benar semua. Fitnah namanya. Makanya gue bisa fitness. Iya, pengkhianat po dia mah. Kacau lah, apa lah. Apo juga sama nih, suka bela-belain dia juga nih. Bakso lah, bilang buat ini. Padahal itu kan bakso dari kemarin-kemarin, aku bilang malah buat ini doang nih, buat dia doang. Baru semalam kamu yang bawa kan? Iya. Mamamu yang ngomong. Iya emang. Itu masih bete. Nggak boleh gitu. Oh kan, harusnya kan ini juga makan juga. Iyalah. Dibagi 3 kan, atau gimana? Begitu loh. Parah dah. udah pulang aja gue. Baru juga gue enter loh. cabut kita pulang. Lari adu cepet antara kura-kura dengan belalang. Sebut ada itunya deh. Atau langganannya. Ci. Langganannya. Tapi di situ ada mobil, ada orang. Iya, ada orang. Ngomong bawah. Taruh. Ya. Masuk. Nyala tuh. Lari. Aduh. Mama nggak bisa. Lu taruh mana? Parkir di bawah aja. Nggak bisa Del, nggak bisa. Susah parkir di bawah. Ayo, mana duit? Mana ya? Kenapa masuk? Cepetan. Kalau jualan nomor 5 deh. Belanja 1. Kalau nggak belanja nggak party dia. Si Cungkung Bonel bau bawang. Bau bawang goreng. Kenapa nggak tahu? Iya bau. Si Bonel bau bawang. Emang iya, lu bau bawang. Bacot. Bonel bau bawang. Dari sini lu naik lagi. Si Bonel bau bawang. Kan lu bawa lu. Belanja Del. Gua nitip ini Del, selai ubur-ubur. Del. Gua ikut boleh gak? Kenapa Del?
Please Del, mau ikut dah. Del, ada gue. Del, gue mau ikut Del. Bukannya kebalik ya? Del, mau ikut. Del mau ikut. Del mau ikut Del. Perasaan gue lihat-lihat dia pengeluaran dia lebih banyak daripada masukannya. Iya. Tapi kan bulan-bulan yang sebelumnya dia bisa dapat belasan juta. Oh begitu. Jadi dia udah nabung dulu sebelumnya. Kalau saat lagi Gue surut, tadi dia surut nih. cuma berapa duit di Iya. Senin. Di Senin cuman 65, kadang 75. Iya. Di sini Kadang-kadang. paling berapa tadi dia bawa? Kok kalau di sini lumayan banyak dia. Cuma Iya. kan barang masih ada juga barang yang masuk keluar di sini. Di Peak itu kan kadang-kadang bukan dikit ya. Kalau kita bilang 800 sampai 1,5 juta bisa dapat dia sekali jualan keluar dari gitu doang. Ayo belilah kok, belum masuk QR, ada orang yang lebihin bayarnya. Gitu makanya dia bisa belanja banyak tuh gara-gara itu. Kalau orang yang pada umumnya ya jualan kan ngambil profit, misalkan jual barang 10.000 dia jadi 12.000, itu udah profit kan. Kalau dia kan dari 10.000 bisa 25.000. Ada lagi yang lebih kecil, dikecil-kecilin dari 10.000 bisa jadi 35. Orang beli bisa 3, bisa 5, kadang-kadang bisa 2. Itu makanya kenapa dia kayak cicak kalau dibilang lari sono lari sini, yang penting dapat duit. Intinya nggak nyamuk, nggak kayak laba-laba loh. Laba-laba kan diem aja di tempat. Laba-laba tuh kayak orang bikin channel YouTube, diem aja di tempat, bikin aja terus jaring, bikin aja nanti tiba-tiba nyamuknya ada. Belanjanya bisa sejuta. Itu iya. Tapi kan 1 juta nggak tiap hari loh. 1 juta itu kan 1 minggu, kadang 2 minggu sekali. Terus abis itu dia juga bayar itu kan. Apa kartu kredit? Iya. Ya kan itu ngutangnya buat kartu kredit, belanjanya. Belanja ngutang. Iya. Ya nggak apa-apa. Kartu kredit bisa berapa juta? Kartu kredit 3,5 juta sampai 4 juta. 3 cengtri. Itulah yang disebut dengan cengtri. Kebutuhan lagi. Enggak, udah nggak kuat motornya dah. Iya. Bobrok deh. Rong. Dia juga kan. Iya, dia juga. Itu karyawannya si Koaleo tuh. Si Bencret. Iya. Kalau Ming lagi turun, dia panggil, "Woi, Okta." Dia berhenti malah. "Mau kemana, Bro?" katanya. Kalau Ming bilang gini, "Biasa lah, mau turun nih gua." "Kok lu lewat parkiran mobil? Kan gua naik mobil." "Oh iya." Kalau gua bilang, Ming bilang aja di gini, "Po. Lu juga bisa lah ntar naik mobil." "Bisa, gua nih kan naik motor, gua udah naik di parkiran mobil." "Oh iya, sama kita." Sama, kita sejajar. Gitu aja. Dia orang mah ini tuh cewek sama si Lolo. Ya sama si Kita sama si Lolo. sama gua maksudnya. Iya, dari dulu kan Ming kan sering ke tempat dia waktu di asuransi kan, Ming prospekin bosnya ya Jadi kan. lu prospek di Nanya-nanya. situ? Iya, dari jam 9 keluar motivasi sampai jam 1:30 gua di sini aja gua. Nongkrongnya tempatnya si Koleo kan karyawannya banyak kan belasan orang. Dia tahu dia orang sampai sekarang karyawannya ada gonta-ganti. Yang mana sih kalau lihat? Iya, masih. Ada orangnya pendek-pendek. Dulu kan pernah ketemu loh, pokoknya yang di lantai 2, Banyak, Superpower. anjir. Superpower. Enggak tahu. Banyak. Dia emang nama tokonya cuma Superpower, enggak ada lagi. Superpower, X-Power. Ada lagi apa lagi ya? Full Power punya dia semua tuh. Ini ada power-powernya lah. Gimana caranya bisa nemu ini ya customer? Dia pasti kan ada customer. Iya, best Pernah dia customer. jualan online? Enggak pernah. Tuh. Ini orang kolot nih. Kalau jualan online. Jawabannya karena referensi dari orang-orang yang pernah belanja tempat dia karena harganya murah. Karena dia banding-bandingkan harga di sini. Dia emang konya sendiri suka banding-banding harga. Cuman dia orangnya cenglinya gini. Kalau emang dia ngambil barang dari keluarganya atau kokonya atau gimana atau siapanya lah, dia bayar cenglinya gitu. Kalau orang lain kan udah aja belaga, anggap aja tuker barang. Gitu. Kalau orang lain. Kalau dia emang enggak. Tutupnya apa? Ini jam 10 udah kayak biasa lagi. Tapi dia bisa profit gede tau gak dari mana loh? Kayak powerbank aja ya, harganya cuma 1.000 perak. Itu bisa dijual 125.000 satu. Dan orang bisa beli itu kayak 3 piece, 5 piece itu kayak cepet eksponensial naik. Dia punya karyawan belasan, 1.000 perak. Gua sempet nanya sama si orang importir di sono di Cina, melalui forwarding ya. Gua kan pernah lihat dia punya nota invoice. Kan kalau kita mau impor barang, kita juga cuma terima packing list sama invoice doang. Nah begitupun kita mau ekspor, itu juga sama, packing list, invoice. Dia itu dua itu aja. Sebenarnya formulir itu nggak susah, tinggal kita mau atau nggak ketemu pelanggan yang kita mau jual barang kita ke dia. Kalau di sini kan dia udah end user langsung, tinggal buka di sini toko, langsung pelanggan udah pada tahu harganya, tipe barang yang dicari, dia lengkap soalnya.
Intinya mah kalau udah lengkap terus lu juga jualan ini pasti orang percaya dah, meskipun barangnya nggak awet ya. Alphard itu Toyota Alphard yang gue bilang nih, lu nanti lu hadiahnya gituan mau nggak lu? Oh, lulus langsung ulung jadi Sultan Ulung jadinya. Platnya langsung buat tulis aja SU ya, Sultan Ulung. Dan jangan AGL, jangan, bagus itu mah AGL. SU aja, Sultan Ulung. Mantep dah. Orang pasti seneng. Apa ini aja mobil ini? Kotak. Sama-sama kotak kan. Bedanya yang ini pintu dari belakang, orang masuk. Kalau yang tadi pintu dari samping. Net gitu. Nanti gua kasihnya kuncinya dulu. Mobilnya kapan gitu lu? Ya nantilah, tunggu udah siap. Kalau belum siap, jangan disiapin, kuncinya aja dulu. Yang penting mau kunci apa ya? Kunci yang penting ya? Hah? Wah, kunci yang penting. Iyalah, ada apa gitu kunci. Ini dia udah balik lagi deh. Ini si Ardi nih. Ardi kok. Dia rambutnya sampai dipirangin loh. Dulu mah rambutnya hitam mulu. Ardi nih. Ardi nih karyawan si Koleo juga. Dia ada berapa motor ya? 4 atau 3 gitu. Itu satu motor begitu, nginep di sini po, 250 sebulan. Berlangganan. Hah? Orangnya nggak nginep lah, ngaco apa. Orangnya mah tinggal di bawah, ada mesnya. Dia nginep kayak ngekos. Itu karyawan-karyawan yang bisa bawa motor begitu 2,5 juta gajinya. Kalian di toko nongkrong aja 2.200.000. Makan dikasih lagi sehari gocap. Tapi kerja dari pagi sampai sore. Oh, mending pagi sampai tengah malam. Paginya jam 10. Pulangnya mendingan jadi guru. Jam 12 malam. Ya kan ini kan pendidikan nggak tinggi, rata-rata SMP, SMK, SMA, SD aja boleh. Jadi guru pulang jam 12. Tapi dari pagi sih. Yang penting kalau di sini setir motor, bisa bawa mobil. Dari pagi sampai siang. Ya udah, lu mau pagi sampai siang, lu aja malas lu kerjain begitu. Jadi guru. Iya. Lu lihat no kerja di Koleo. Gua dulu pernah masuk di tempat dia aja, gua bilang ribet ya kerja di tempat lu ya. Pagi orang mesti datang, ini siang mesti di sini, sore cari makan susah, malam mau cari makan mesti yang murah. Udahlah, males aku bilang. Gua datangnya sore aja lah. Aja banyak, cuman makanannya itu terus. Karyawannya aja sampai beli gado-gado di bawah. Dia turun, beli ketoprak, kadang-kadang ketupat sayur. Ini nanya sama dia, lu nggak pernah sakit perut lu? Enggak lah, udah biasa kok katanya. Ya udahlah. Nanti kita kapan-kapan gua traktir nih. Yang bilang gitu sama dia tuh. Karyawannya seneng tuh. Karyawannya yang cowok. Kalau yang cewek pada suka nanya, ada gak koko yang kayak koko gini katanya. Mau nyari juga nih katanya. Ada juga yang kayak gitu kan, gue suka bawain makanan ke Koleo. Buat nyogok itu po. Nggak mau juga dia terima ini polis asuransi dari ini si bocor tuh. Padahal udah sampai kerja di situ. Sampai gila gua di situ. Sampai 4 gua. Sampai mobilnya dia gua bawain. Gua kayak supir dia asli. Iya. Sampai di bawah Palembang tapi lagi. Nggak masuk juga. Itu orang sih kayak kolot sih. Kalau gua mah jadi dia ya. Jadi dia punya asuransi apa enggak jadinya? Aslinya punya, cuman dia nggak kuat nambah katanya. Padahal gua tahu nih ini orang punya kemampuan. Bayar 200 juta setahun juga mampu dia. Bahkan mau 500 juta setahun juga mampu dia. Menurut gua. Kenapa? Mobilnya aja tiap tahun nambah lagi. Ini tahun ini nambah lagi nih. Ya kalau orang nggak kuat nambah mah nggak usah ini ya. Nggak kuat asuransi ya berarti nggak usah nambah polis, nggak usah tokonya nggak usah ditambah gedein lagi. Itu kan namanya orang berkembang ya usahanya. Bener sih. Segitu ya dia. Iya, aneh. Gimana tuh caranya? Kalau yang kayak begini menurut gua jawabannya satu, pinjemin dia uang sampai dia benar-benar kayak wah gila nih orang baik amat sama gua. Baru dia benar-benar sungkan nolak beli asuransi sama kita. Ajaknya ke restoran makan, pasti sungkan untuk dia nolak tanda tangan polisnya. Gue udah tahu tuh sebenarnya orang kayak gini. Kalau gue kan tiap kali datangnya ke toko dia mulu. Yang ada gue minta kue dia, dikiranya gue mau minta barang dia ibaratnya. Ya jadi nggak enak, gue juga minta dah akhirnya dah. Dia nanya abisnya, dia nanya gue mau apa nih, barang apa dari sini. Ini colokan nih, minta. Apalagi flash disk minta. Apalagi kuota data minta. Jadi semua minta sama dia. Kan jadi ngaco kan. Awalnya gue yang bawain dia, belakangan dia yang ngasih gue terus. Kemarin ini terakhir apalagi tuh, bolu dari Adora. Gue peceng katanya nih, bolu. Terus gue jawab gini, itu mah murah buat lu kok. Murah bapak lu katanya. Murah bapak gue mau mahal kok. Dikasih tapi mau dipotongin kuenya. Mau lagi gue bawa pulang nih katanya.
nggak enak lah kok. Nggak enak apa kata dia, nggak enak kalau cuman sepotong. Kasih lagi, makan lagi, bolunya halus banget tuh, halus banget, kayak nggak, bukan bolu itu menurutnya, tapi habis makan kenyang. Hah? Bolu Surabaya. Tapi habis makan kenyang bu, bolunya keju sama apa coklat ya kalau nggak salah. Beli dia juga nasabah prioritas loh di Bank BCA. Itu kan nasabah prioritas bisa dapat kayak sirup gitu-gitu sama itu ya, itu nah tabungan dia udah di atas 50M. Iya. Pasti. Beli aja kan tinggal terus. Iya. Bisa ya dia begitu. Fortuner, Mercy, waktu pertama kali baru bener-bener baru di sini itu masih Nova. Jadi awalnya tuh modalnya dia cerita, ya kan. Ini dia bilang jangan kasih tahu orang-orang. Dia mulai dari kapan? Dia mulai itu dari tahun 2005 kalau saya di sini. Kenapa? Jadi awalnya dia punya usaha itu tadinya di kapal tongkang. Terus dia jual karena udah nggak bener nih persaingannya. Kapal tongkang ngapain? Kapal tongkang tuh kayak ngangkutin batu bara, besi-besi, beton, tank. Terus dia bisa pikiran ke situ. Ya dia kan perantauan orang Riau. Oh gitu. Dia hidup keras di Batam dia bilang. Jadi kalau misalnya hidup udah keras, gua harus perjuangin hidup gua dengan pendidikan yang seminimal mungkin dia bilang. Emang dia apa? SD aja nggak nyampe kata dia. Oh iya. Makanya sekarang dia bilang gua punya anak juga harus sampai kuliah. Jiwanya tuh jadi harus kerja keras. Nah, nggak ada kerja lembek kayak lu gitu, nggak ada. Dia gua digituin, lembek katanya kerjanya. Terus maksudnya lembek itu dalam artian lu ngejual proposal doang. Polisi itu kan asuransi proposal, orang tanda tangan gue dapat duit gitu loh. Itu namanya kerja lembek. Tapi susah ngikutin orang. Iya, dia nggak ngerti. Cuman kan kita aja sama dia. Terus. Sampai dia bilang gini sama gua, dari Innova nih awalnya. Jadi dia bisa beli Innova juga gara-gara dia jual kapal tongkangnya dia. Ibaratnya dilebur lah. Jual leburan aja lah udah. Gua udah nggak lagi main ginian di daerah kapal Kamal Muara tuh yang biasa kita ngambil kotak-kotak. Oh. Nah, biasa di situ. Kalau misalnya udah selesai, yang dilakuin adalah dia tinggalin kan usahanya. Dia udah ibaratnya udah bakar kapal lah ibaratnya. Dia mulai masuk ke sini karena ada kokonya. Tadi awalnya dia dari sebelum masuk di sini juga dia masih luntang-lantung, dia bilang di Glodok jualan CD. Ya itu juga luntang-lantung juga uangnya juga lumayan katanya. Sebulan gue bisa bawa pulang 2 juta, 3 juta. Zaman itu ya 2004 2005 katanya. Nggak berapa bulan diajak ke sini, dia bilang ya udah pakai modal yang ada aja. Mulailah dia jualan kayak aksesoris handphone. Itu juga gue bilang gini, profitnya emang gede itu. Modal yang gocap doang 50 perak. Ya lu bayangin 50 perak kalau kuantitas orang beli bisa 100 piece, 200 piece per jam ya. Lu bayang per jam bisa 100 piece, berapa ribu kali lipat itu untungnya. Dia jual itu 2.000 satu gituannya. Satu gituan lu bayar karyawan juga udah nutup pasti. Karena dia bertahun-tahun bisa kuat untuk bayar sewa di sini. Gue yakin itu karena itu doang, simpelnya begitu ya. Karyawan dia bolak-balik dia doang dah yang di sini yang paling dikenal sama orang-orang. Kenapa? Karena dia orangnya royal sama orang kalau gue bilang. Karena dia kayak pulang nih kan paling tutup paling malam ya, dikasihin orang-orang satpam nih cepet gocap kadang-kadang. Semiskin-miskinnya dia masih dia ngasih uang ke orang. Gila nih orang satpam. Jadi kalau orang ditanya mau kemana, super power, orang pada tahu oh ini lantai 2 ya yang di situ yang tengah-tengah gitu, orang kenal. Apaan mau? Iyalah biasa itu. Kan tadi naik lift, cuman pas pulang nggak boleh naik lift. Udah jalan biasa aja udah. Patas AC. Ekonomi. Ini dikasih goceng. Si Korea orangnya begitu loh. Jadi karena dia pertama dermawan. Iya, kedua dia juga orangnya ibaratnya segala sesuatu tuh dia kerasin. Lama dirinya sendiri dia keras loh. Dia datang ke toko tuh emang datangnya selalu sore atau siang atau udah malaman lah. Nggak pernah dia datang jam 10 pagi, nggak pernah. Sekarang ini ya, kalau zaman dulu. Gimana? Jadi kerasa tuh semua karyawannya harus kerja kayak dia gitu loh. Maksudnya kayak packing cepet. Terus approach orang harus cepet. Pemahaman tentang tipe-tipe handphone harus paham semua. Nggak bisa kayak yang ini yang mana ya handphonenya ya, nggak bisa. Misalkan A20, C3 udah tahu, C5 ini, A11010 di sini udah tahu. Kalau kosong langsung bilang udah ini emang nggak ada barangnya, langsung telepon orang Pluit bawa, atau enggak yang di dekat Roxy belakang sini ada kan gudangnya. Jadi gudang ada 2, 3 kalau salah, 3 ya. Setahu gua itu gede-gede loh. Dia Itu gudangnya dari ya? sini sampai sini. Itu yang dekat Pantai Mutiara rumah dia. Di rumah dia di Pantai Mutiara. Dulu mah rumahnya bukan di situ dia bang.
Dulu rumah di apartemen. Dua-duanya. Dari yang kalau yang istri yang baru ini dia mah anak dari sononya, dari suami sononya. Iya, sampai sekarang belum punya anak. Dua. Jadi 4 yang diurus sama dia. Itu uang sekolahnya ya katanya 15 juta sebulan. Itu orang. Dua-duanya, enggak 4-4 dari istri yang ini, istri yang 15 juta. Kan satu orang 3 jutaan tuh. Kali aja 4. 15 juta kan. Ya haruslah. Mau sama emaknya masa iya cuma mau emaknya doang. Anaknya dibuang kan nggak mungkin. Harus tanggung lah dia. Masih pada sekolah ya? Sekolah masih kecil-kecil, seumuran kayaknya. Kalau menurut ini seumuran ya. Kalau anaknya yang si Koleo ini kan umurnya baru 7 tahun sama 11. Kok dia bisa Jadi 2000. punya istri sampai 2 begitu? Ya karena kan dia orangnya juga nafsunya tinggi kali gua rasa. Jadi dia ngeliat, wah ini lebih cakep nih, ya kan. Kan cakep. Yang sebelum, maksudnya lebih seksi gitu. Ya bener, kalau yang sebelumnya mungkin lebih kurus, udah peot nih ibaratnya. Udah berumur gitu kan. Yang pertama udah berumur kan, udah Lolo aja bilang cuma putih doang, berani putih doang ibaratnya, kayak Rinso. Kalau yang kedua udah putih, udah gitu seksi. Jadi si Koleo nih, waduh tergila-gila dia udah. Padahal kalau lagi makan nih mami ini nempel mulu, terus bilang gini, aduh ntar kalau keselingkuh ketahuan mah repot ini, bilang. Tutup mulut bu katanya. Waduh kalau tutup mulut mah kalau cuman dapat gocap mah kurang. Gua bilang aja. Gocap mah kurang. Baru mana 4 tahun ada kali udah. Nikahnya nggak jelas juga sih. Tapi dia dari kemarin dulu udah ini loh. Maksudnya udah beliin rumah, udah beliin apartemen, beliin mobil lagi. Jadi pas jadi selingkuhan. Iya, lagi jadi selingkuhan dibeliin gitu-gitu. Oh. Duit disuruh bawa 10 juta sehari. Kan gila ya. Hari loh 10 juta. Iya, kemarin ini duit setoran toko yang bawa itunya bini mudanya. Nah, sampai bilang gini, gila. Si Inci hidupnya enak amat ya. Tapi soal kuota sama gue pelit amat loh Ci, bener-bener loh. Si Incinya, kalau sama bininya yang lama, yang tua, ini nggak kenal po. Bener-bener kayak nggak pernah lihat. Nggak pernah ke situ ya? Nggak pernah. Dia orangnya masa bodoh kali ya. Mungkin ibaratnya kayak Angapo bilang juga. Udah, yang penting, lah lu udah gituin gue soalnya, jadi gue nggak mau tahu hidup lu. Udah cukup lah hidup. Kayak gitu. Padahal dia sama-sama dari nol berjuang. Dari belum punya apa-apa nih si Koleo. Begitu udah punya apa-apa malah si Koleo dikasih dingin aja udah, didinginin aja. Si Koleo juga cari yang panas kalau gitu. Cari yang paket panas dia nggak mau cari paket yang dingin, dicakar-cakar tar dia. Dia lagi nih. Iya karyawannya. Iya dia lagi nih. Emang dia kan ini si Ardi lagi gitu, dia balik ke ya itu karena barang yang diminta banyak, ngerti gak? Tapi yang disuruh bawa cuma dikit, biarin lah buang-buang bensin aja kata dia. Kadang-kadang gitu tau po. Itu kan ngisi bensin motor gitu kan 50 sehari. Si Koleo suka kasih tahu, lu kalau ngambil barang sedikit juga bawa kata dia, karena ntar pelanggan bisa kabur dari kita. Itu gesit lu. Dia mungkin nggak ngerti online, tapi dia minimal fokus kepada apa yang dia bisa. Kalau menurut gua itu si Koleo. Dia nggak online aja udah kaya ya? Iyalah. Apalagi dia pernah belajar online pernah kan. Kenapa? Tapi gagal. Dia merasa udahlah susah gitu, jadi dia tutup. Dia ngerasa gitu ya, karena kan saingannya udah berat, dia mau masuk lagi kan nggak bisa. Tadinya udah sempat omset berapa ya, 1 juta sehari, itu aja dibilang susah berkembang. Lu bayangin 1 juta sehari loh, susah berkembang. 1 juta aja susah, apalagi berarti dia udah lebih, apalagi ya, 400 juta lah sehari. Tokonya. Di sini tokonya 25 juta sehari, paling kecil ya. Kalau paling gede kalau lagi ada langganan yang besar nih, kalau yang itu tuh sehari. Yang ada yang itu apa seluler apa sih yang ya, buat Surya Cell. Surya iya. Oh itu malah lebih gila lagi, bisa bawa pekil sehari. Gue pernah ngobrol sama si Ko Michael. Kayak rame terus, gue datang rame terus anjir. Itu omsetnya 500 juta sehari. Dia ngambil untung tapi kecil banget dia bilang. Cuman paling untungnya nih ya 3.000 goceng. Tapi kan kuantitasnya lu gila. Ribuan kali jualan orang dalam satu hari. Berapa menit aja jualan itu udah ada ratusan pembeli di situ. Udah gitu loh, dia anti yang namanya orang tuker-tuker barang. Kalau si Koleo, wah nggak laku nih bos, bisa tuker. Oh masih Surya gue pernah tuker waktu itu. Tapi kan lu nggak lebih dari 14 hari kan? Lebih anjir. Soalnya dia bilang ini ada garansinya. Ya udah lah gue tuker lah. Betulan. Tapi kalau rusak lagi anjir. Ya sama aja kan. Akhirnya lu capek sendiri kan, lu capek sendiri kan. Iya gue capek sendiri. Nah kalau si Koleo nggak gitu. Kartu memori card gua rusak anjir. Si Koleo nih, lu udah sekali nih tuker barang tipe yang beda, boleh tuker lagi selama barangnya masih nggak rusak, terus aja. Tapi ingat masih ada belanjaan. Kalau nggak ada belanjaan ya dia rugi ntar dia bilang. Cuma gue pernah lihat ada kayak customernya tuker lagi tipe yang sama gitu. Kemarin nggak ada tipe yang ini ya, tuker lagi satu set, tuker lagi.
kan karyawannya ada yang seumuran sama gue tuh, yang cewek yang gendut. Dia bilang gini, Koko nggak suka sama aku emang? Ya enggak lah, gue bilang. Tipe gue bukan yang gendut kayak lu soalnya. Gue bilang gitu. Gue di shaming lagi kata lu. Capek deh. Nggak, maksudnya gue sempet ngomong kayak gitu. Cuman gue ngerasa gue menyakiti dia sih ya kayak gitu ya. Ya sebenarnya sih menyakiti dia. Terus gue sambil bercanda aja, enggak lah. Mbak ini terlalu cantik buat saya. Ya dong, ngomongnya begitu dong. Masa gue langsung ngomong enggak lah. Masa gue suka sama orang yang gendut kan nggak boleh. Itu namanya Anda menjelek-jelekan dia. Anda mending ngomong yang baik-baik aja. Suka dia memperhatikan, bawain makanan, baik lu. Karyawan itu ada yang baik-baik aja sama gua. Cuma guanya aja emang yang terlalu jahat kayak gimana kali gua. Pusing lah hidup ini ya. Hidup ini terlalu ribet. Karena dia nanyain, kok setiap hari kesini? Waktu gua jadi karyawan sekolah yuk. Dia nggak tahu lu gua lagi jadi karyawan dia. Jadi kayak gimana ya? Dia aneh gitu ngeliatnya, dia kok tiap hari dia di sini. Di toko dia mulu gitu kan. Itu pas dia minta lu jadi jadi di AW kita meeting. Terus dia tanya, lu mau nggak jadi gini? Gua butuh lu katanya. Lu minta duit berapa? Ngapain? Buat ngurusin online-nya dia. Yang akhirnya nggak jadi. Diurusin sama gua. Berapa barang ya? Hampir 100 lebih deh. Gua ngomong sama dia, udah beli juga nih laptop, printer udah beli. Laptop aja nih tinggal nih. Gua beli kan. Laptopnya akhirnya dia pakai punya dia sendiri. Nggak bisa ini, ngelek mulu. Jadi ribet nih. Terus dia ngomong sama adiknya. Adiknya bilang, oh ini belum bisa. Jadi dia percaya sama adeknya daripada sama gua. Ya udah dah lu minta adek lu aja lah yang tanggung jawab ini semua, gua bilang. Ya dong, pusing banget ya kan. Kalau lu mau minta tolong sama gua ya gua bantuin dah, gua tolongin nih. Tapi kalau lu mau minta tolong adek lu, ya gua nggak masalah gitu loh. Minta idenya dia yang kerjain. Ini simple kayak satu kali. Yang mana? Ini karyawannya. Ya kan lah Pom, ini ngapain ternyata cita-cita masih sekolah yo. Ini karyawannya suka pada bawel, dia bilang gini, kok Okta dateng katanya. Okta datang jadi repot. Lu datang kenapa nggak ke toko gua katanya? Kenapa? Si Koleo begitu tau. Kenapa lu nggak mampir ke toko gua? Dia tuh suka marah sama gua kalau misalnya gua nggak ke toko dia. Kenapa? Ya karena kan kita hubungannya baik loh. Gara-gara kayak gitu aja tuh kan akhirnya gua bilang. Ke tokonya ngapain? Ngobrol. Lu ngobrol sama dia 3 jam, 4 jam. Ngobrolin yang nggak jelas, nggak tahu. Jodoh lu gimana katanya. Terus makan gimana mau makan lu katanya. Ini makan katanya. Minumlah, minum. Jadi dia orangnya suka gitu tau kok. Yang mana sih? Dia nggak pernah nyuruh kita, tapi dia mau ngebantu kita, ngerela. Iya. Ngebrak. Ada di channel gua, coba sini. Coba handphone mana? Ngapain? Ketik sini, gua ketikin. Gua jalan-jalan waktu sama dia naik mobil, Mercy-nya dia. Coba sini. Handphone lo aja. Nggak bisa, internetnya udah habis kuotanya. Coba. Udah tinggal. Nggak masalah sih lu dari tadi udah install Instagram story orang mulu. Tadi pengen tahu orangnya gimana sih? Coba sini. Coba mana? Video lu kan ada banyak, susah. Enggak ada, gue pernah ketik ada. Udah sini, biar tahu lo. Bukti lah masih bawah. Dari tadi gue masih 2 baris doang nih. Ya lu nya nggak dikerjain. Lu cerita mulu anjir, gue jadi kayak pengen tahu aja. Bukannya lu yang nanya mulu tadi. Emang mungkin gimana? Jadi penasaran juga gue lu cerita mulu. Iya kan. Penasaran kan. Tapi yang aneh gini tau dia, naik mobil sama gue nih. Mobil gue tabrak nih sama orang. Malah nggak marah lu dia lu. Nggak masalah lah kata dia. Ada yang panggil. Dia nggak apa-apa nggak ditanya gitu. Iya. Lu nya gimana katanya? Malah dia yang jadi kayak bapak lu. Kayak bapak gua malah. Malah bapak lu yang bukan jadi kayak bapak lu. Malah bapak gua yang kayak orang nyasar. Ini gara-gara lu nih, lu tuh goblok kalau bisa bawa mobil. Lu belajar lagi latihan katanya. Kalau emang nggak begitu loh, nyantai aja dia. Soalnya dia orangnya super kayak ya duit itu bukan apa-apa gitu kayak. Buat dia bukan duit. Tapi lu dikasih berapa? Pelit juga sih dia, waktu itu cuma dibayar 1 juta waktu kerja di sini. Dikira gue minta duit kali 1 bulan full. Gue ngomong sama dia gini, ini gimana nih kok gue masuk di sini gue nggak ada bayaran apa-apa nih, bayar parkir, bayar ini, wah lu diem baik lu. Ya udah dah, ini udah terakhir dah kita ngomongin soal kerjaan dah. Boleh juga nggak ada kejelasan ini omsetnya cuma segini doang. Ya udahlah, gue juga banyak kerjaan lain kok, gue bilang gitu. Akhirnya kita memutuskan hubungan kerja sama kita. Tapi dia seneng kalau bisa gue datang, kayak ibaratnya kayak saudaranya dia lah ibaratnya, dianggapnya gitu. Tingginya sama gue tinggian gue loh, tapi orangnya asik sih, nggak kayak orang lain gitu loh. Kalau orang lain kan nganggep orang lain itu kan, lu jangan mau tahu dah hidup gue gitu kan, nggak usah, gue nggak butuh bantuan lu gitu. Kalau emang enggak, ya kalau lu bisa bantu apa ya lu bantu gue dong katanya. Kalau dia begitu, gue demennya sama dia begitu tuh, mulutnya nggak terlalu lemes. Kalau dia bener nggak lemes kok dia.
Kalau si Kojemi lemes, dia nanya ini nanya itu, semua tanyain tentang Ming. Oh bisa deh nih internetnya, Okta Cahaya Kehidupan. Cahaya. Ada gak ya? Kita ketik dulu nih Okta Cahaya Kehidupan nih. Bisa ada sih. Ah ini dia nih, Okta Bintang Kehidupan. Oh nggak ada gambarnya tuh ya kan, hitam aja nih kayak gini. Gambar masih kan muncul nih anime Lampung. Kalau saya yang ini deh, ini atau yang ini gitu videonya tentang gua. Ini loh, cuman ini nggak muncul nih, kuotanya udah habis. Coba apa pinjam dulu handphone, Boh. Wah, mau ketik nih. Wah ini mau mengisi bonel, Boh. Jadi boleh juga lah, bisa. Ya, yang ditonton begini-begini lah. Sebenarnya kalau mungkin gue mau pinjam mobil dia buat mejeng-mejeng sama Fanny Ondong, boleh kali ya sama dia. Kok gue mau pinjam nih mobil, boleh kali dia. Boleh yang sangat boleh kata dia. Ini orang ini. Kok kayak gue pernah lihat deh. Iyalah pernah lihat lah. Nih gue masih pede banget. Ini tau gak pakai handphone siapa? iPhone dia tuh. Pertama kali gue nge-vlog pakai handphone iPhone. Kelihatannya itunya Cerah kan? kameranya bagus. Iya, ini handphone dia, ini sunroofnya di atas. Mana kayaknya? Ini Coba dia. suaranya kadang-kadang. Ah lu pengen tahu aja lu. Lu buka videonya. Gimana kalau kita coba lihat di maps aja? Di Maps ceritanya. Jalanannya Ini gue masih malu-malu nih sama dia nih. Belum ada ngomong lu gua, nggak berani. Masih sayang. Ini kapal pulang. Kapal pulang gitu kan. Baik banget lu ngomong. Ngapain itu Kita udah sampai di daerah Tuh. Lampung. Ngapain? Gua bilang. Lampung. Ini lagi mau ketemu sama selingkuhan dia loh. Oh iya. Itu kan Iya. bosku. Masih jadi Ini kan, selingkuhannya apa? ini dia. nih. Itu kan nih bosku kita. Ya kan? Oh. Selingkuhan apa sih istrinya udah? Selingkuhan ini masih orang ini kita ke Lampung cuma mau ketemu selingkuhan dia doang. Orang gua pernah nganterin sampai ke apa, Jadi Palembang. dari istri yang kedua itu ada lagi. Ada lagi kayaknya yang ketiga. Kayaknya sih. Ini orang ini. Tentang duitnya Oh. banyak. Dia bilang gini tadinya, awas aja lu sampai videonya viral gitu-gitu. Nggak mungkin lah, gue bilang aja gitu. Selalu absen buat bosku ini, kenapa dia jadi komen di sini si Nayu Giot. Aduh. Dia biar bagus. Ini ada lagi nih. Ini ada nih. Seru sih ya. Ini kayak dia juga bukan? Beda. Iya mirip Si Jamie. mirip. Kok Jamie mah? Yang ada anaknya itu ya, cewek ya. Iya. Gue sering lihat. Kalau si Jamie gue tahu. Ini karena di sering Mercy ketemu. nih. Di Mercy nih mobil. Halus kan gue megangnya. Jadi lu diajak buat ketemu sama selingkuhannya. Buat ini ibaratnya buat tahu gimana kota Palembang, kalau bisa berkembang nggak kota ini. Dia mau buka toko juga. Nggak jadi, waktu itu cuma minta tolong aja. Itu Seneng diajak dapet. kemana? Udah ke situ doang, Itu doang. jalan-jalan paling ke restoran makan ya kayak pejabat aja gua, bener-bener kayak pejabat tau, pejabat kerjanya ngapain, makan nongkrong udah pulang. Kalau ada yang tanda tangan gua kayak pejabat aja pokoknya. Kadang bawa mobilnya dia, bener-bener kayak ibarat itu, lu ngerti gak sih, artis yang dijamu. Gua bener-bener gila deh saat itu ya. Gua sampai mikir gini, gila hidup jadi orang kaya enak amat ya, nongkrong duit masuk terus ya gak, nggak ngapa-ngapain ya itulah. Cuman gue pikir gini, jangan begini lah, jadilah diri sendiri. Karena emang kenyataannya di rumah gua genteng masih pada bocor ya kan. Kena gempa dikit bergerak tuh tembok. Dia mah enggak loh, rumah dia mah udah jadi nggak tahu lah, pokoknya bagus dah gue Jadi bilang. ada rumah juga ada di situ. Banyak rumah dia. Lampung aja ada 4 apa? 3 apa 4 ya? Dia beli lagi. Hah? Bisa begitu ya? Binia yang itu kan punya saudara pada suruh tempatin rumah dia biar nggak kering airnya. Dia kering doang airnya. Di Palembang juga Tapi punya itu rumah. yang bayar dia. Yang bayar dia, listriknya, cicilannya. Ada yang masih nyicil juga. Dia sempat bilang sama gua, pusing kalau jadi orang kaya. Kenapa pusing? Mau ngabisin duit susah katanya. Kasih gua nih, gua bilang. Ada orang Kasih lu sebelah. cuma sejuta ya? Iya. Ya itu pusingnya karena dia mikir gitu kan, gue mesti ngasihnya berapa sama orang kayak gitu. Gue sempet jawab, dan 6 juta cukup lah. Tapi akhirnya apa, ngajuin 6 juta malah kagak dikasih 6 juta si bocor. Nggak sesuai janjinya. Dia tadinya bilang iya, udah bilang Iya udah bilang iya.
sebelum gue masuk gitu. Pas dia hari Seninnya gue bilang ya udah nih kita mulai Senin aja deh. Ya udah dia bilang juga Senin lu masuk mau datang jam berapa, suka-suka lu lah kata dia. Suka-suka gua kan ya, gue mau datang jam 12 boleh, jam 1 berapa jadi? jam 1 gua Setiap hari? enggak kan, pernah sekali 2 kali gue naik mobil gue datang jam 7 malam, jam 9 udah pulang gua. Kayak bener-bener kayak bukan anak sekolahan ibaratnya, kayak bukan orang kerja di situ. Kayak apa tuh, mantau doang. Hari ini ada jualan kan ya di Shopping gitu. Oh di Shopee. Padahal Shopping bisa ada, dari handphone Tokopedia juga ada. Hah? Ya kan dari handphonenya nggak dikasih buat bawa pulang. Handphonenya gitu. kasih Santo Karim dia modelnya. Gua bilangin sama dia juga, ya handphone boleh dibawa pulang kan nih? Kalau mau bawa boleh, nggak dibawa juga nggak apa-apa. Ada beberapa kali gua bawa pulang. Handphonenya handphone bininya yang itu. Gua lihat, kontaknya banyak juga nih. Apa gua ambil aja semuanya? Terus gua pikir jangan lah, biarin aja lah. Kontak dia, hidup dia ngapain? Mungkin aja ada selingkuhannya juga di sini ya gak? Bininya mana gak? Tapi katanya si bininya jujur. Gue kan sempet, gue ibaratnya ikutin bininya ini supaya nganter bawa mobilnya karena biar nggak selingkuh gitu maksudnya. Padahal lu aja udah selingkuh bro. Gue bilang sama si Koleo, lu aja selingkuh bro. Gue jadi bingung sama hidup dia. Lu aja bingung, apalagi gua ngikutin dia. Selingkuh mulu hidupnya. Ya itulah cengtri namanya. Tapi diberkatin mah diberkatin loh. Iya, Bener apa? diberkatin. Diberkatin mah diberkatin kalau Tapi dibilang. selingkuh mulu kerjaan. Iya selingkuh aja jalan terus selingkuhnya. Nggak beres. Hapus senyum-senyum aja. Dia tuh biar kata selingkuh dia nggak pelit. Nggak pelit sama orang tua. Padahal Wah, sama orang tuanya sayang banget dia. Gue baru inget dia tuh sama emaknya ya. masih ada orang tua. Dulu masih hidup, pas masih hidup. Masih sayang banget. Pokoknya katanya setiap tahun itu selalu ketemu orang tuanya dia bawain kue. Padahal orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak gagu lah ibaratnya, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sampai meninggal dia temenin aja. Dia saudaranya Jadi, dia ada 6 bersaudara. 6-6-nya buka toko di sini semua. Tapi yang menurut yang paling rajin dia doang, yang paling rajin ya. Adik-adiknya atau kokonya kurang, tapi kaya juga ada yang kaya. Cuman nggak tiap tahun ganti mobil kayak dia. Itu mah gile kalau menurut gue. Iya. Emang gile. Lu bayangin nggak Kenapa nggak dikasih waktu satu buat covid, lu, ya? waktu lagi covid pinjemin doang. Kalau orang kayak gini mah udahlah, nggak usah berharap dia ngasih lah, nggak usah ngarep. Waktu lagi itu aja kerja sama dia, gue cuma bilang udah gue bantu lu aja, nggak bayar juga nggak apa-apa lah. Gue tahu lu modelnya begini, gue bilang. Bener, gue sampai ngomong begitu sama dia. Gue tahu lu orang yang model begini. Tapi kalau kita makan nih, pilih mau makan apa. 1.200.000 makan. Sekali itu doang, sekali lu makan. Sehari kan makan 3 kali kan. Sekali itu doang, yang kedua juga sama makan. Pilih yang mana, dia yang bayarin. Sekali makan di dalam kapal laut habis 250.000, bayar sama dia lu. Orang sih gila lu kata gue, korek-korek kuping nih. Iya 250.000 ini. Kita makan cuma begini doang. Pop mie, terus apa ini lagi, snack-snack, ya 250 lah kata dia. Murah ya kok. Kalau Ming ngomong sama dia murah ya kok. Gitu. Dia mobilin cara bawa mobilnya kayak gitu. Itu mobil dia tuh. Si kampret tuh. Itu dia tuh. Kalau yang gue bawa mobilnya yang itu. Iya, ada tulisannya belakangnya Bareskrim. Gitu loh. Nggak nyangka ya. Itu tuh dia cara bawa mobil kayak gitu tuh. Bener-bener percis. Kalau dalam mobilnya begini. Gila beneran. Itu kalau lagi sendiri Lihat begitu lu nggak dia. tadi gitu? Enggak lah, nggak mungkin. Dia orangnya nggak fokus sama jalan sama apa yang di depan dia. Dia fokusnya sama apa yang dia lagi bawa. Gitu. Itu kelebihannya dia. Dia Gini. lagi diomongin gila nggak berasa. Dia mulu berapa jam ngomongin? Nah, coba kita lihat berapa jam gue udah. Cararara 37 menit. Baru 37 menit loh. Masih ada lagi kan ya episode-nya. Mungkin masih ada lagi ya, bersambung ya. Gokil, orangnya lewat. Ya kalau tadi gua klakson dia berhenti pasti. Gua klakson nih, berhenti dia pasti. Karena kan dia nganggap Ming soulmate-nya dia. Ibaratnya lu mau apa juga, gua bantu dah gitu loh. Soulmate. kemudian sebagai bobo. Belum pernah, tapi dia pernah nanya, lu bawa mobilnya apa sih? Sigra kok. Tapi dia nggak terlalu mau tahu gimana. Dulu pernah kan mau ke Lampung, pakai mobil lu aja ya. Terus gue bilang aja gini, kalau pakai mobil gue tanggung jawabnya gede kok. Mak gue pasti ntar ngoceh-ngoceh. Oh udah jangan dah udah. Nggak jadi dia. Iyalah jangan lah. Sikre juga. Dia apanya? Oh iya ini. Sigau. Kok kalau naik mobil sama dia emang sableng kalau di dalam kayak gini-gini ya. Tapi kalau di kita trek-trekan, kita pernah trek-trekan loh. Dia pakai mobil Mercy, gue pakai Fortuner. Fortuner dia mobilnya ya. Ajakin trek. Nggak kelibas dia.
Tahu dia pas lagi nyampe Tangerang gua susul. Oh, hilang tau gua. Nyampe Taman Anggrek, dia bilang gila mobil ini mah baru putus pacar dia gitu. Itu begitu cara ngomong. Gua keluar mobil aja gua. Pelan amat lu. Gua pelan. Iya, kayak orang bener-bener takut lecet nih, takut lecet. Ntar kalau bawa Masalahnya bukan punya gua kan. ya punya lu sendiri juga gua rasa lu begitu pasti. Gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Karena orang itu tuh biasanya tuh nyalinya itu teruji pada saat dia mau punya orang, mau punya sendiri sama. Nggak mungkin dibedain. Itu aja. Gua kan kenapa bisa gitu? Gua punya Koleo aja nih, sama punyanya Lolo nih. Sama cara bawanya gua. Kayak gini aja gua. Yang gua bilang tadi, tiba-tiba hilang ya. Gua awalnya kenapa gua bisa ketinggalan sama dia. Jadi gua awalnya kan gua bilang gini, udah lu di depan gua ya, ntar gua karena takut jalan salah atau gimana. Udah lu depan gua aja. Manduin lah. Nyampe di sono gua salah jalan. Udah ketinggalan gua. Gua cari, gua udak dia. Mana hujan lagi gede. Dari Lampung. Gede itu hujannya. Sampai pecah bannya waktu itu. Dibawa lagi sama gua. Itu biasa po kalau udah kayak gitu dia lagi mau nongkrong, ngopi atau gimana si Koleo. Ntar jam 10-an balik lagi ke sini. Atau enggak dia ke Central Cargo ngirim kayak barang ke sono logistik. Kamu udah sama Sunila. Ya ntar jam 10 balik lagi ke sini. Masa apa nggak percaya sama gue? Balik lagi dia. Nah ini sayang barang. Yo kalau pulang ke rumah nggak tentu, bisa jam 2, setengah 3. Tuh orang kan bawa mobil begitu kan, santai ya. Kayak gitu kan, sayang sama mobil ya. Dia mau ngong. Apa-apa lah itu. Tadi Nggak apa-apa dia kan asuransi mobilnya. Asuransinya dia. Setahun berapa? 10 juta apa? Sebulan 10 juta nggak salah bayar asuransi mobil. Buat mobil doang belum. Kena mobil orang kenapa kok? Nggak apa-apa juga kan, dia bisa ganti waktu itu anterin Wing nih. Dia nanya kan sama Wing, motor lu taruh mana? Sekolahan kok. Di mana? Sekolahan yang itu yang deket Roxy. Jauh gak? Deket lah dari sini. Dia udah pakai mobil gua ya dah. Dianterin naik Mercy-nya lu. Nabrak orang dia pas mau balik, muter balik. Dia nyalain Wing sempet. Dia bilang gini, wah gagal nganterin lu nih jadi nabrak orang. Tapi udah lah nggak apa-apa lah. Dia bilang gitu. Ini gara-gara gua nih kok. Gua bilang gitu kan. Nantangin lagi gua. Udah gara-gara itu ya. Terus habis itu dia ngomongnya simpel aja. Udah gua ganti tuh orang mobilnya. Udah lecet pakai spakbornya, katanya tuh orang minta ganti supaya karena nggak bisa kerja Grab. Ya udah. Jadi itu mobil Grab yang tabrak sama dia intinya. Jadi kan mau muter. Iya mau muter. Nggak tahu kan, mungkin spakbor sampai belecetan kan ke bawah jalan raya. Jadi jalannya segini doang nih. Dia muter. Udah tahu loh cara dia bawa mobil kayak tadi gitu kan, ya kan? Dia heran, orangnya emosian di jalan. Tapi bisa-bisa aja ngajarin gua, orang tuh kalau bawa mobil tuh sabar. Terus gua ngomong sama dia, Anda berkaca gak sih sebelum ngomong? Ada juga saya udah sabar. Emang namanya orang kan di jalan nggak ada yang tahu kita diselak apa diserempet sama orang, bilang gitu aja. Kita kan suka bikin analogi bareng-bareng. Analoginya yang nggak nyambung kadang-kadang. Lagi bahas ini bisa ke sono. Ya begitulah pria-pria yang tidak jelas hidupnya. Cuman dia main salutnya nggak pernah ngerokok dia kok, si Koleo itu. Misalnya depan orang-orang dia nggak pernah ngerokok atau di belakangnya. Tapi waktu itu main sempet sih makan di tempat restoran lumayan gede ya sama dia. Nggak ada sih dia ngerokok habis makan. Cuman nggak betahan kalau kita tidur nih di kamar gitu ya. Kan di waktu itu kan nyewa di hotel. Nggak betahan. Masa berapa jam baru duduk nih jalan lagi. Dia bilang gini, emang banyak kenalan kok di sini. Ya ketemu selingkuhan lah, mau ketemu siapa lagi kata dia. Oh iya. Selingkuhan lagi. Iya. Beda lagi. Si geblek kata gua. Emang lu kayak orang nggak ada otak ya, Pak. Pokoknya ntar pagi ya, lu beres-beres, lu kemas-kemas semua barang. Nanti kita langsung ke jalan parkiran. Bener-bener dia nggak ada masuk ke kamar lu. Ini orang sih gokil lu, gua bilang. Gua bilang gini sama dia, kaya ya boleh kaya. Cuman ini namanya kaya dengan sia-sia, gua bilang. Udahlah lu nggak ngerti apa-apa katanya. Goblok, gua bilang. Gua katain. Kesel banget. Fix. Cewek semua anaknya. Dia nggak ngerti kali kalau. Iya, kalau misalkan suatu saat anaknya jadi bahan selingkuhan bagaimana? Mungkin nggak apa-apa juga kali ya. Saya menurut otaknya dia kan. Hidup dia soalnya. Yang penting gua udah hidupin dia. Iya, yang penting gua udah hidupin dia. Lu pilih mana jadi? Lu pilih bapak lu yang sekarang atau kemudian punya bapak kayak Koleo? Bapaknya sekarang juga sama aja sih, cuman Sama. dia lebih
Lebih agresif pelit nggak? sih, pelit Agresif, juga. pelitnya agresif ini mah. Iya, kalau mendingan si Kolea sih. Iya. Anak sekolah yang paling bagus. Iya, paling bagus. Gue senengnya dia tuh masih bisa tanggung jawab anaknya Iya. sekolah dianterin sama dia naik mobil. Ayo, papa anterin. Gitu. Masih gentle. Kalau Pomen memboro-boro, dianterin dimarahin malan. Dimarahin. Ngapain Uang sih? jajan boro-boro dikasih. Anaknya yang ini 200.000 sehari. Gua sampai kaget lu, 200 kok. Nggak kebanyakan gue bilang. Kurang tambah lagi nih katanya. Anaknya, wah gila buset. Dia Muara Karang di Mau angkat anak nggak, Hu? Pantai Mutiara rumahnya kan. Kalau siang gue bilang ini, bosen kadang-kadang hidup. Bosen ya meninggal, hartanya turunin aja ke gua bilang. Terus bener katanya. Aduh. Bosen kadang-kadang. Jadi dia gitu. ngambil barang dari Cina. Dari Cina, importir. Sekarang Awalnya menurut dari gua dia Cina terbesar sih. Ya emang dari dulu cuma di Cina. Itu kan forwarder dia kasih ke gua itu, dia bilang, "Ini aset gua nih, kalau aset gua hilang nih repot juga," dia bilang. Ah, mana ada aset lu emang mau diapain? Sampai sekarang ya gua nggak apa-apain. Namanya si Henry Pau. Si orang logistik. Gua sempet nanya, "Emang berapa sih itu sekali impor?" Lumayan kok katanya, bisa 40 juta, 50 juta. Hah? Bayar satu kontainer cuma 40 juta? Iya. Gila lu. Ongkirnya berapa? Ya apain cuma 7 juta sampai 9 juta. Kontainer emang murah. Biaya kontainer murah, logistik murah, terus dia pakai undername. Dia nggak pernah mau bayar pajak loh. Kalau yang bagian-bagian kirim-kirim itu sih gokil. Soalnya importir yang dia pakai ini orangnya pakai undername. Jadi undername itu bisa nggak bayar pajak kecuali lu sampai kena tahanan ya. Barang lu emang kayak fragile, sangat bahaya, baru lu bisa kena. Barang-barang yang umum kan, handphone juga bukan dia bikin, dia nggak jual handphone juga, dia cuma jual aksesorisnya doang, bagian luar nih barunya. Itu yang bikin dia kaya di situ. Gue mempelajari dia itu kaya bukan karena dia jago matematika, hitung-hitungan, enggak. Kalau menurut gue, karena lu lihat aja dah cara dia ngasih uang ke orang. Satpam pun ya kenal sama dia gara-gara gitu. Kalau lagi sincia nih, jeruk, orang paling kasihnya jeruk dikit-dikit ya. Dia satu dus dikasih sama komandan, yang bagi-bagi nih pak, komandan dikasih satu dus. Kadang-kadang anak buahnya pada lewat, nih angpau buat lo orang katanya, kasih angpau gocap-gocap atau cepet-cepet atau gimana, atau pokoknya intinya karyawan dia tuh ngerasa kok kurang adil ya, ke gua dibayar cuma 2 juta ya kan, orang-orang nih satpam begini yang lewat duitnya dikasih banyak ya kan. Nah itu gua bilang pencitraan lu, gua bilang. Gua suka ngomong gitu. Lu lihat nih karyawan lu nih sengsara pagi sampai tengah malam, tapi lu buat orang lain di luar lu baik amat lu, gua bilang. Kacau lu sekolah ya. Di mobil kelebihan dia adalah selalu nyediain air minum. Gua pokoknya nggak pernah sekalipun naik mobil dia nggak pernah kering, pokoknya selalu ada air minumnya. Mobilnya bersih lu, mobilnya cuma ada air doang, udah murni air doang. Sama dus kalau misalkan lagi mau packing barang, dus. Pernah naik mobil sama dia sampai ininya tekuk bangkunya sampai ke depan begitu, yang Fortuner tadi itu. Gue bilang gini, besok beli mobil Range Cruiser. Kenapa kata dia? Habis orangnya kecil maunya bawa yang gede-gede mulu. Dia kecil loh, yang tadi tuh kecil kan, ya kan? Badannya kecil kan dia. Tadi. Yang tadi. Kecil lewat. Bukan yang orangnya tadi lu lihat di gambar video. Oh. Dia kan kecil kan? Iya kecil. Bawa mobilnya segede gitu. Yang Fortuner itu nggak pernah mau pakai supir. Pernah gua ngomong, pakai supir aja kok. Siapa mau jadi supir gua? Gua tuh orangnya gesit, dia bilang. Gua nggak demen orang yang lambat-lambat, lelet-lelet katanya. Mau nyinggung gua lu, gua bilang. Ketawa dia. Ada. Demennya begitu pokoknya sama dia tuh. Pokoknya kalau makan atau apa, gua aja yang bayar kata dia. Ya iyalah lu yang bayar, mau siapa lagi gua. Yang nggak tahu malu parah juga lu ngomongnya. Ya iyalah, mau siapa lagi kok kalau bukan lu yang bayar. Udah gitu kok kalau lagi di mobil dia nih, segepokan duit receh, 2.000 goceng. Pokoknya lu kasih ya sama orang-orang di jalan ya. Kalau lagi apa kayak orang minta-minta atau gimana. Oh jadi lu belajar dari dia? Belajar dari dia awal, ngasih duit. Ikhlas lah sama orang, itu dari dia. Meskipun gue tahu dia sama gue kan beda pemahaman agama apa, gue tahu beda. Cuman gue taunya untuk manusia itu wajib untuk memberi pada sesama. Wajib pokoknya. Lu mau seberapapun miskinnya lu, sekayanya lu harus wajib. Meskipun sedikit tapi lu ikhlas kan lebih bagus. Belajar dari dia, bro. Kalau orang kan ibaratnya nunggu kaya dulu. Ada juga yang emang dari susah dia udah sering memberi. Nah itu seneng gue. Leong, namanya Leong tuh.
Leong itu artinya orang Shionaga itu. Kayaknya sih gitu ya. Apa gua nanya, lu Shionaga kok? Bukan. Gue Macan. Angel Shionaga. Lu mah terbalik lu mah. Lu Apa? caranya namanya Alung. Alung, palalu alung. Ya. Ketawa siapa Alung? Palalu alung. Nggak bisa lah, pala Alung. Gua namanya yang pantas itu Aming namanya. Aming. Kok Aming? Lu kayak nama cutting gue namanya Aiming. Say. Tapi cewek. Nggak Jadi jelas. nama ini Aiming, Aiming ini. Di Aiming. Udah lulus dia, udah lulus. Harus itu lu pinter banget. Sama gua juga pinter banget. Kebangetan gua. Pinternya. Kebangetan dia pinternya. Udah kelewatan. Pentur pulang. Gua ketemu loh, tau gak, temen sekolah gua, si Okta. Sekarang naik apa? Gua kasih lihat mobilnya, mobil dia waktu itu pas kebetulan mobilnya Mercy. Oh, Mobilnya Mercy, gua kasih lihat. Dia bilang, "Wih, udah berubah hidup lu," katanya. waduh. Terus gua jawab aja, "Enggak lah bro, ini cuma titipan, dalam hidup kita cuma titipan." Titipan orang. Jangan terlalu dibanggain. Terlalu bikin. Mercy padahal mah sebenarnya mobil orang ya kan. Ya baru-baruin aja. Ini pede aja kan. Kalau gua naik mobil kayak gini ya cocok-cocok aja nih Mini Cooper. Yang penting kuncinya dulu kita pegang. Yang penting bisa bawa mobil aja. Iya. Ya kadang-kadang bisa bawa mobil, dia mau mobil yang mahal nih. Gemeteran. Beneran. Lu kalau lu nanti nih misalnya bawa mobil yang mahal nih, gemeteran lu pasti tangannya. Awal-awal pasti gemeteran. Kecuali emang lu udah kebiasaan ya. Bukan kita ngomong udah bisa lah kalau udah biasa bawa. Nggak juga lu. Gemeteran dikasih mobil ini aja nih yang depan nih Mazda CS berapa nih. Bisa gemeteran lu yang ada sunroofnya tuh. Awal pasti gemeteran. Nggak mungkin lu pas baru bisa bawa mobil terus lu bawa mobil yang mahal, lu nggak gemeteran, mustahil lu. Orang kaya aja bisa gemeteran. Lu si Koleo nih dari Innova ke mobil Fortuner, itu aja gemeteran dia bilang. Pertama kali kok, iya. Gua bingung makanya lu tak kayak kagak gemeteran gitu, santai-santai aja. Terus gua jawab aja gitu, dalam hati gua juga gemeteran sebenarnya, kaki gua ini mau ngegas gak nih. Bahaya juga ya, nggak usah ngomong Aku gitu, salah santai aja. pencet tuh. Iya, berapa kali gua salah pas mau ngisi bensin yang lucu. Apa? Mana nih buat mukanya nih? Dia ngomong, bawa mana kok? Nggak ada, bawa kan besok udah dari bawah yang ini kan, kanan kan? Nggak ada. Mana nih? Gua cari-cari. Ah, gua buka ini deh. Yang kebuka kap mobil sampai rumah lu. Bayangin dari Lampung Tengah ke Lampung Selatan, Itu kagak kebuka terbang. mulu. Nggak mungkin. Berat tuh mobil. Sadar gua baru terbuka ya ini buset. Siapa bang? Ya nongkrongnya nggak apa-apa lah, yang penting kan bayar parkir di sini, jangan kabur terjun payung dari sini mah. Selama nggak kabur mah nggak masalah dia. Kecuali dia kabur nih, baru. Tapi ada juga orang kabur loh, gara-gara takut bayar parkir dia kabur, loncat mobil loh. Iya. Enggak. Kemarin baru beli lagi villa loh, si Koleong. Kemarin dia cerita mau Itu yang mana? di Beli dekat ini, beli itu, gitu nggak di bisa. puncak. Dia bilang, berapa gua nanya? Cuman 4M. Berak gua bilang. Gua jawab aja berak 4M. Murah cuma lagi, lu mah ngaco. Si Koleo baru beli villa lagi kan 4M. Jadi dalam villanya bisa ada kolam renangnya gitu po. Jadi udah taman, kolam renang, villanya mah kecil. Gua bilang gini, itu villa apa kontrakan? Kok kecil amat, gua bilang. Malah gedean kolam renangnya. Lu mau lo kesini lu, dingin-dinginan nih? Nggak mau lah. Kan bukan punya gua bilang aja gitu loh. Dia kalau ngobrol sama gua udah begitu sekarang ya. Kalau dulu masih jadi agen asuransi kita tuh. Oke guys, kita lagi ada tuh pertama kali banget tuh. Ngapain lu ceritanya? Ngapain lu pakai HP dia? Dia nyuruh gua, coba gua mau lihat lu kalau lu bikin channel YouTube ngomongnya gimana. Dia lihat ini orang punya keberanian. Ayo, di mana? Berani lah gua kalau cuma ngomong begitu doang mah. Di mana? Gua sempat kemarin ngelamar di perusahaan Oh, anime. depan. Gua coba Ngapain lu? daripada hidup gua nggak Depan berubah-berubah hari-hari gua bilang. Ibu. Iya. Oke. Ya dah. Saya mau jadi pengisi ininya Depan apa hari-hari. suara. Ya, suaranya. Ah, suara. Pengisi suara dulu dong. Masa lu langsung mau jadi sutradara gila Enggak kan? Itu mengisi kan. acara, gua kira lu Ya, jadi jadilah. di Ya cosplay. jadi ininya kayak yang ngomongin tentang apa namanya? Brandnya ini, brandnya itu nanti bakal ketemu terus nanti pokoknya intinya mah jadi inilah reviewer dulu lah, review dulu. Kalau emang cocok karakternya baru dah. Kan itu juga nanti disamarin suaranya. Sampai karakter kita juga disamarin. Si Minci kalau nggak salah. Turun ini udah langsung bawah ya. Udah nyampe kan cuma 1 lantai tadi. Kecuali kita sampai 8 lantai ke atas.
Katanya si Panyong suka kayak beginian loh. Oh itu dia Apa? baru story, Apaan rebut? baru Apa? dipoto setelah habis. Apanya? Baru story es krim miswe Tadi, tadi. bukannya kemarin. Tadi nggak tahu. Brengsek. Gue baru lihat tadi. Kemarin nggak ngomong. Tadi jadi. Baru lihat tadi. Oh, nggak ininya? Ngeliat baru habis. jamnya. Oh, baru lihat tadi. Oh, gua kira sibuk mondel itu. Mana orangnya nih sibuk, hai? Bisa Hari-hari mana diusir sih, kita. kan? Iya, itu iya. Ada dia yang depan hari-hari. Begini jadi caranya nih, Panyong. Ya. Ya, Bang. Santai, Bang. Di situ kali. Jadi dia lebih suka sama kesendiriannya dia dibanding ditemenin sama orang ganteng sedunia. Udah. Percaya diri harus tinggi loh. Meskipun kita tidak percaya bahwa dia tega melakukan itu. Ya. Belum. Aku mau orangnya nggak mau makan di tempat yang mewah-mewah. Bawanya mixue. Mixue di mana? Takut Mixue. lagi kamu Makan nggak itu suka aja. ketemu lagi. Wah sekarang juga sama dia. Naik mobilnya mewah-mewah mulu. Tapi dia jadi tukang jual beli mobil. Dia juga sama loh, tukang selingkuh juga Tapi itu. dia mah nggak. Bininya banyak. Kalau nggak salah terakhir ada berapa ya? Kalau nggak salah ya 4 itu waktu itu terakhir ketemu. Bininya bininya. banyak. Iya. Tapi tanggung jawab semua nggak dia? Ya ada yang ditinggalin sama dia. Ada juga yang nggak jelas anaknya. Manggil-manggil papa ditinggalin sama dia waktu di mall. Wah parah dah kalau si tukang takoyaki kayak bapak gua persis. Cuman dia kerjaannya nggak ada malu-malu. Kalau dia kalau komen kan malu-malu kan. Dia kan milih-milih kalau komen. Oh, datang Malu-maluan. Woi. Aduh bang, tunggu bang. Mas, telurnya pecah. Aduh, Gimana sih? Gimana sih? itu dong pegangin dong. Pada belum ini pegangin. Bantuin turun, nggak? Meng. Tentu dong. Bukain ini toh. Ming, kurun Ming. Ber. Meng. Ming, Ming. Oh, hidup telur nih. Iya. Woi, awas dulu ini. Mas, lagi. Awas yang di sini. Mana ada? Yang dipencet. Bentar, bawa dulu mas, kotor. Ini mak, gimana mak? Mungkin dipencet. Aduh. Gue udah pusing banget kalau gue, pusing banget kalau gue. Soalnya nggak Kita penting. keliling di situ. Sakit ya gue, bukannya jalan ini. Udah sakit banget gue, pusing. Gue mau minum nih Saridon. Enggak. Tangkup. Di bangku aja mak. Keluar. Kunci Ming. Jadi dia lebih milih makan es krim sendiri loh. Dia loh. Iya, berarti emang itu udah red flag. Hah? Udah red flag. Tadi aku Iya, udah ada. beliin Apoy, Garis keras. Udah garis keras itu namanya. Nabita. Di belakang. Udah nggak ada harapan. Tadi yang gue reading Udah no hope. Lu sempet Ope. ngasih tau dia nggak lu kayak punya channel itu video? Nabati Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau yang lainnya gitu. Oh kalau ngomong soal video-video gitu, gua suka nyinggung-nyinggung Gimana? video-video doang. Coba kirimin link short YouTube orang, bukan punya gua. Oh, punya orang. Iya lah. Mau pulang apa gimana nih, Bang? Pulang lah. Kalau gue udah pusing banget kalau gue nih. Sakit banget kalau gue. Carararara. Jangan kalau gue mau pulang ke sini nih. Oke. Kalau lagi di bawah ini main. Nah, es krim lu gimana nih? Cararararara. Ini mama es krim. Es krim lagi lu tadi kagak habis. Es krim apa ini? Ngerti gua. Hidup. Mau gila, mau gila. Enak tau mau. Cararararara.
Gua udah beli 3 hari. Dulu gua pernah nih parkir motor gua di sini. Udah bilang Ini dari pagi sampai malam gua udah bilang yuk. di sini nih. Iya udah bilang lu. Sampai kagak lo. Sampai bannya begitu pulang kempes semua. Masih dikempes sama orang. Oknum. Lu udah bilang. Oknum yang mengempes. Ada yang belum pernah gue bilang. Helm gue semenjak SMP yang gue pakai dari SMK ya Iya kenapa tuh? hilang di tangki. Belum pernah gue bilang ya. Gara-gara ribut sama orang. Iya, ribut sama orang.